Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian ilmiah, melihat beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beberapa perkataan Allah Subhanahu wa taala, supaya iman kita bertambah, ya, insyaallah taala. Karena dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah, InsyaAllah Bu, kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan Allah berikan pemahaman agama yang benar kepada kita semua. Lan tadillu abadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, kata Rasulullah, ketika kalian berpegang teguh kepada yang dua tadi, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tujuan dan target kita jemaah hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, supaya di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat, kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya insyaallah taala. Dengan salah satu di antaranya kita meramaikan rumah Allah. Pernah ada ayat ataupun hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah? Aina jirani? Aina jirani, kata Allah Jalla wa Ala. Di mana tetanggaku, kata Allah. Di mana tetanggaku? Wa ma yanbaghi wa taqulul malaikah wa ma yanbaghi ay yakuna li jiranika ya rabbal alamin. Dan siapa yang pantas menjadi tetanggamu wahai Rabbul Alamin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aina ummarul masjid? Di mana orang-orang yang memakmurkan masjid? Di mana orang-orang yang dia itu mengisi, datang ke rumah Allah Jalla wa Ala untuk memakmurkan rumah Allah? Kita lihat sekarang ma'asyiral muslimin, betapa banyak orang-orang lebih memakmurkan tempat-tempat wal'iyadzubillah, bukan tempat-tempat yang diridai oleh Allah Jalla wa Ala. Tetapi rumah Allah, banyak di antara mereka yang enggan untuk datang ke rumah Allah. Banyak di antara mereka terasa berat kakinya kalau melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ibu dan bapa sekalian dimudahkan oleh Allah untuk datang ke rumahnya, mudah-mudahan Pak, kita termasuk tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang makmurkan masjid, orang-orang yang makmurkan rumah Allah. Sebagian tempat Bu, masjid itu lebih digunakan untuk berfoto di sana jemaah, daripada beribadah di dalamnya. Masya Allah. Dan kita temui jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan ini memang salah satu ciri akhir zaman ya. Nah, kita tahu bahwasanya masjid itu sengaja tujuannya bukan untuk melaksanakan ibadah salat, tetapi untuk gaya-gayaan di sosial media. Masya Allah jemaah. Ingat,
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masjid dibangun bukan untuk berfoto di situ. Masjid yang kita bangun dicantik-cantikkan supaya orang bisa berfoto di sana, bukan jemaah. Tujuannya yaitu masjid dibangun supaya ada kegiatan di rumah Allah itu. Ada pelajaran bagi anak-anak kecil, mereka belajar tahsin, memperbaiki bacaannya. Bacaan juga termasuk orang tua. Ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak yang ada di depan ini, semuanya kita butuh tetap belajar jemaah. Apalagi yaitu Al-Quranul Karim yang setiap harinya kita baca. Terkadang kalau kita membacanya sendiri Pak, itu memang tidak ada solar. Nah, botwe je sodo tahu. Tetapi ketika kita dengarkan kepada saudara kita, a'udzubillah jelah dari tokok meja dehnya, masya-Allah. Ya memang terkadang ibu, ya lidah kita. Kita terlahir bukanlah orang Arab. Ada orang Arab sih kon. Pak Ajis dari suku mana Arab Saudi? Habib Ajis. Masya Allah. Nah, nama apa itu? Nama Arab pun Abdul Aziz. Sama pakai nama apa aja nama anak kami ya, Masya Allah. Nama anak kami namanya siapa? Abdul Aziz. Nama dotuinya. Nama dotuinya dari sebelah ayah Abdul Aziz. Ayah kami beri nama anak dia juga Abdul Aziz, karena datuk kalau meninggal dunia ya, Masya Allah. Cuma masalah datuk kau panggilannya siapa nya tak? Tuak Bodu. Masya Allah. Tuak siapa? Tuak Bodu ya, Masya Allah. Ini ibu-ibu yang punya anak, awak tu harus memanggil nama itu sesuai dengan yang diberi di orang tua ini. Karena itu doa dari orang tuanya ketika dia memberikan nama kepada anak-anaknya. Jangan diselewengkan jemaah. Banyak di antara kita memanggil nama temannya itu bukan nama aslinya. Bahkan di kampung itu nomor tak kenal uang nomor asli, nomor KTP nak antur uang nanti. Yang antur nama gelar inyo jemaah, Masya Allah. Kenapa Ustaz kalau dia redo umpamanya, kalau umpamanya tetek panggilnya dengan sesuatu yang baik selain namanya dan dia redo, insya Allah enggak masalah. Tapi kalau tetek memanggil dia dengan sesuatu yang jelek dan tidak sesuai dengan namanya, maka termasuk perbuatan ghibah jemaah. Waliyadzubillah. Maka sejatinya imbaulah nama tadi dengan nama yang baik insyaallah taala. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita mempelajari sedikit pelajarannya yang sebenarnya kami ingin sampaikan. Ini tentang masalah rumah tangga. Masya Allah. Ini tentang masalah rumah tangga. Siapa di antara kita yang ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah? Tentu semuanya insya-Allah ta'ala. Yang setelah menikah harapannya suaminya itu bisa berubah jemaah. Yang sebelumnya belum salat di rumah Allah, harapan dia itu suaminya itu salat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah, condo di siko, apa orang yang belum nikah? Cik Jeb, Cik Apri seorang, masya-Allah. Apalah Pak? La double, insya-Allah. Datang ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti apa? Guru ustaz ibu, insya Allah. Nah, alhamdulillah. Apri? Dalam Pak? Insya Allah. Dongol Pri Iko ke depannya Pri. Tentang masalah memilih jodoh Apri, masya Allah. Rasulullah memang mengingatkan kita jemaah. Ya Pak memilih jodoh kata Rasulullah yang pertama karena hartanya, ada orang suku di harotoinya. Yang kedua keturunannya,
Oh, ikut anak bupati gagal condong. Nah. Yang tiga, kecantikannya. Yang keempat, bau agama. Dia apa agama yang terakhir tu? Jangan milih yang terakhirnya, Pak. Orang rata-rata lebih memilih ke yang tiga pertama. Tengoknya pertama, lain tak berpiti. Masya Allah jemaah. Yang kedua, keturunan ini lain elok atau tidak. Yang ketiga jemaah, lain ancak atau tidak. Kalau agama itu kudian-kudian lain. Masya Allah. Padahal ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau rahimahullahu ta'ala, pernah mengatakan kepada anak-anaknya, apa kata dia? Wahai anak-anakku, aku telah banyak berbuat baik kepada kalian ketika kalian masih kecil, ketika kalian telah dewasa, dan ketika kalian belum dilahirkan. Anak-anaknya mengatakan, wahai ayahandaku, ketika kami kecil ya, kami tahu engkau berbuat baik kepada kami. Ketika kami dewasa juga seperti itu. Ketika kami belum dilahirkan, bagaimana caranya engkau berbuat baik kepadaku atau kepada kami, kata mereka. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, ikhtartu lakum umman. Saya memilih kepada kalian itu ibu yang tidak akan tercela buat kalian selama-lamanya, kata dia. Masya Allah. Betapa banyak Pak kita lihat contoh-contohnya jemaah. Orang-orang yang mana Masya Allah, sumber yang harus kita pahami pertama dalam rumah tangga yaitu mencari bagaimana istrinya itu istri yang baik jemaah. InsyaAllah ibu-ibu jangan kawik-kawik yang belakang. Kami yakin insyaAllah ibu-ibu adalah istri-istri yang baik insyaAllah ta'ala. Nah, bagi yang belum, cari jemaah, carilah dengan orang yang baik agamanya. Kenapa jemaah? Kenapa ibu-ibu? Karena itu meringankan beban bagi kita para lelaki. Memang seorang ibu di rumahnya adalah madrasatul ula ala abnaiha, yaitu sekolah pertama terhadap anak-anaknya. Masya Allah. Kalau kita lihat peran seorang ibu di rumah sangat luar biasa. Kadang suami itu taunya kerja jemaah, yang penting ngasih duit sama istri. Kadang seperti itu, waliyadzubillah. Tidak tahu dengan kebutuhan anaknya. Jarang di antara kita yang tidur sama anaknya sebelum tidur mengajarkan kepada anaknya, yaitu doa sebelum tidur. Anak, yuk kita baca sama-sama doa sebelum tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau terbaliknya, Bismikallahumma ahya. Dua-duanya benar hadisnya jemaah. Kenapa? Masya Allah, karena sebagian orang tua itu pulangnya ketika anak dula lolok. Masya Allah. Banyak sebelum tidur itu Pak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada mereka yaitu bacaan ayat kursi. Masya Allah. Kenapa sebagian orang tua itu anaknya tadi masih kecil tapi lancar baca ayat kursi jemaah? Karena itu diulang terus sebelum tidur sama orang tuanya. Ibu yang selalu membacakan ayat kursi sebelum tidur, kemudian juga ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebelum tidur. Supaya apa jemaah? Supaya anak ini besarnya Pak, Masya Allah, dia akan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Kita Pak lebih susah mengajarkan wang godang daripada anak kita. Iya atau tidak Bu? Kadang kalau wang godang wak ajarkan Pak, tidak masuk telinga kanan, kalau telinga kiri jemaah mantui. Masya Allah. Tapi kalau anak kecil yang kita ajarkan, terkadang dia belum paham, tapi lama kelamaan insya Allah dia paham jemaah. Ibu ni yang punya anak kecil yang masih mungkin 2 tahun 3 tahun, memang ketika itu Bu, anak perempuannya jilbab itu enggak wajib sama mereka. Memang enggak wajib jemaah. Cuman biasakan ketika keluar rumah itu ajarkan pakai jilbab. Insya Allah Bu, kalau dia keluar rumah dia akan tanya. Apa yang pertama kali dia tanya? Jilbab, insya Allah ta'ala. Karena kita yang mengajarkan kepada mereka. Tapi kalau kita tidak biasakan,
apalagi awak yang tidak serasi dengan anak. Hai nak, kau nak pesantren pakai jilbab lah kalau. Dia nak pakai jilbab boleh. Apanya anak tadi? Tua mak. Apa jawaban amak tadi? Amak nak anak pesantren ni. Masya-Allah jemaah. Amak nak anak pesantren. Allahu akbar. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Enggak bisa seperti itu dalam mendidik generasi. Otomatis selaras dan serasi jemaah. Apa yang kita lakukan itu kita contohkan kepada anak. Masya-Allah jemaah. Saya itu punya anak, setiap dikasih, alhamdulillah sampai sekarang dia mengucapkan terima kasih jemaah. Alhamdulillah. Karena memang terus diajarkan. Keluar rumah yang dia tanya pertama kali apa? Jilbabnya jemaah. Maka dia tidak mau kalau keluar rumah enggak pakai jilbab. Baru usianya 3 tahun. Mudah-mudahan insya-Allah selanjutnya seperti itu. Ingat ibu-ibu, mengajarkan anak kecil itu jauh lebih mudah daripada orang yang telah berakal. Maka dimulai dari itu. Ibu-ibu ini di rumah ajarkan sama anak-anak. Ajarkan ini, ajarkan itu, ajarkan semuanya kepada mereka jemaah, yaitu adab-adab yang baik kepada mereka. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada kisah ini tentang masalah adab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Insyaallah kalian percaya bu, kalau umpamanya di rumah kita terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kebakaran atau yang lainnya, wal'iyadzubillah, kita selamatkan enggak anak kita yang ada di rumah tadi? Pasti jemaah. Kami yakin jemaah, semua kita akan menyelamatkan anak kita dari rumah tersebut. Dan kita bawa mereka keluar jemaah, supaya tidak terkena dengan api yang terbakar terus. Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan api nerakanya Allah Jalla wa'ala? Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, apa kata beliau? Maksud dari ayat ini yaitu allimuhum wa addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu dan juga ajarkan kepada mereka adab yang baik. Masya-Allah. Ada kisah seorang khalifah. Seorang khalifah yang memiliki murid namanya Al-Kisai. Nah, bukan murid ya. Memiliki guru dari 2 orang anaknya yang bernama Al-Kisai. Jadi 2 anak ini, Allah Ta'ala alam, apakah namanya, kalau nggak salah Al-Mansur dengan Al-Mahdi namanya jemaah. Bapaknya itu khalifah. Khalifah itu pak, istilahnya setara dengan presiden. Apa yang istimewa dari Kisai ini? Imam Al-Kisai, dia kebetulan ditunjuk oleh khalifah untuk mengajarkan ilmu kepada 2 orang anaknya. Yang pertama Al-Mansur dan yang kedua adalah Al-Mahdi. Berarti 2 anak bapak adalah pangerannya jemaah. Nah, satu yang menakjubkan dari adab yang diajarkan oleh Al-Kisai, yaitu menghormati guru jemaah. Salah satu kejadian terunik, ketika Imam Al-Kisai tadi keluar dari istana tadi, selesai mengajar jemaah, 2 orang anak tadi bu rebutan. Bicabi-nya mengambil sendalnya Imam Al-Kisai. Bicabi pak. Bicabi untuk menyodorkan sendal itu kepada sang imam. Masya Allah. Akhirnya yang satu dapat ini, yang satu dapat itu. Babantanya bodoh karena ingin sama-sama menyodorkan sendal itu kepada imam tadi. Tapi apa kata Imam Al-Kisai? Wahai anakku, jangan seperti itu. Kalau kalian ingin menyodorkan sendal, ya udah, satunya buat kamu, satunya buat kamu jemaah. Diletakkan sendal tadi pas di kakinya Imam Al-Kisai. Otomatis pak, mata-mata ketika itu melihat. Kan kalau istana apa segala macam ada mata-matanya. Sampai berita itu ke raja. Allahu akbar. Sampai berita itu ke raja. Apanya raja? Ya Allah, selama ni duit apa nak anak dan sendiri membaik terompak dan kini gurunya Masya Allah dia berikan. Akhirnya dipanggil Imam Al-Kisai tadi, kemudian dikatakan, apa kata sang raja? Ya Imam Al-Kisai, man akramun nas? Wahai Al-Kisai, siapa manusia termulia?
Al-Kisai mengatakan, akramun nas anta ya khalifah. Itu manusia mulia, engkau wahai khalifah, engkau pemimpin raja, engkau itu raja, engkau itu pemimpin di negeri ini, engkau yang kemulia. Apa kata sang khalifah? Tidak. Yang mulia adalah yaitu guru dari anak-anakku, kata dia. Masya Allah. Imam Kisai ketika itu terkejut jemaah. Allahu Akbar. Dari mana nih raja tahu nih? Masya Allah. Akhirnya Imam Kisai mengatakan, minta maaf. Wahai raja, saya minta maaf. Dan saya tidak pernah mengajarkan itu kepada anak anda. Apa kata sang raja? Kalau kau berhenti wahai Imam Al-Kisai, aku pecut engkau. Tapi kalau engkau melarang, kau larang anakmu seperti itu, atau engkau larang anakku seperti itu, aku akan pecut engkau. Pecut kan artinya apa? Cambuk jemaah. Kalau engkau larang anakku seperti itu, maka aku akan cambuk engkau, kata raja tersebut. Maksudnya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Yaitu adab yang dimiliki seorang anak itu kepada orang yang lebih tua jemaah. Bukankah kita harus menghormati orang yang lebih tua di antara kita? Nah, ini adab. Tetapi memang adab tersebut jangan berlebihan. Sampailah kalau inyo minum ayu wudu guru inyo teh, tu ndak boleh teh. Itu namanya apa? Berlebihan jemaah. Tapi selama dalam koridor maka itu diperbolehkan. Juga imam yang lainnya, seorang raja juga jemaah memiliki anak. Memiliki anak, ketika dulu guru dari anak tersebut ingin berwudu. Dulu kan tidak ada keran teh. Ya ada yaitu cerek dituangkan. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dipegang di anak tadi, cerek tadi, ini anaknya raja juga jemaah, pangerannya. Kemudian dituangkan kepada gurunya tadi untuk mengambil wudu. Masya Allah. Sampai ke raja beritanya. Dan juga disebutkan, apa kata sang raja tersebut? Sebenarnya bukan dia cuman menuangkan air untuk berwudu gurunya, bisa juga dia itu langsung mencuci kaki gurunya, kata dia. Masya Allah. Untuk apa? Penghormatan kepada guru. Allahu Akbar. Maka memang ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kurangnya bu anak-anak kita kadang di zaman ini, dia itu mendapatkan keberkahan ilmu karena memang tidak menghormati gurunya jemaah. Dan sebagian orang tua lebih percaya kepada anaknya kadang daripada gurunya. Karena bu, Masya Allah, anak ini bermacam-macam jemaah. Kadang di rumah, Allahu Akbar, dia itu menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Tapi kalau di luar berbeda. Saya sering terjadi kasus ya, Masya Allah. Kalau kami di pondok dulu pernah kami sampaikan, ada anak itu kone botak. Kalau di pondok dulu kan hukumannya botak bagi laki-laki bu. Bagi berusi nak kamu botak. Nah, ini bagi laki-laki. Kemudian anaknya botak, pulang cabut. Ngadu sama ayahnya. Apa kata dia? Ya, saya kena botak, saya nggak mau lagi sekolah di sana. Kenapa kamu kena botak? Karena cuman terlambat sholat jemaah. Itu pengaduan anak sama ayah. Masya Allah jemaah. Oh, so selama bu, dak ada bu. Kalau terlambat sholat berjemaah, kau dai botak. Tapi mungkin dia anak tadi lah bonci ke guru tadi kan, karena dia kena botak, bukan masalah itu. Akhirnya datang orang tua tadi ke pondok ngibongi. Masa ia terlambat salat berjemaah kau ni botak? Dipanggil orang tuanya, dipanggil anaknya, didudukkan, ditanya. Ditanya dek ustaz tadi. Ditanya kepada anak tadi, nak, iyo nak, orang kau ni botak gara-gara terlambat salat jemaah. Tadi dia anak tadi dek. Kemudian nak lama sudah itu apunya nyo, indak doyanya. Masya Allah. Itu dia apa? Dek cabut ya. Nah, jemaah kalau cabut memang seperti itu hukumannya. Masya Allah. Kira-kira siapa yang malu teh? Oh iya, yang tadi lagi bongi datang ke pondok. Karena bukan saya yang mengajarkan tidak terlalu percaya kepada anak ya, tetapi bu harus diteliti dulu beritanya. Dan kita sering mendengar ya, Masya Allah, ada orang yang membunuh guru dari anak tersebut gara anak itu diapain? Dicubit jemaah. Masya Allah. Mungkin apa-apa yang ngaji dulu waktu kecil ya, bagaimana luar biasanya kita ngaji pakai otan teh. Kalau ngadu sama ayah, apakah ayah kita marah sama guru atau marah sama kita jemaah? Marah sama kita. Ma'asyiral muslimin. Kenapa kita nggak mau diatur? Masalah rotan itu Pak bukan masalah biasa.
Masalah harta itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh fadribu. Ndak jangan salat anak kalian di usia 10 tahun, fadribu kata Rasulullah. Pukul dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu yang pertama, kita mendidik rumah tangga itu rumah tangga yang islami jemaah. Berdasarkan agama, Pak. Pasti itu berdasarkan agama. Kenapa? Karena tugas terbesar orang tua bukan saja memberikan nafkah rezeki kepada anak-anaknya. Betapa banyak bu orang tua yang bapaknya itu meninggal dunia, anaknya tetap makan sampai dia meninggal, Pak. Masya Allah. Nah, kita tetap makan. Tapi memang jemaah, berbeda yang meninggal lu antara ayah jo amak. Kalau yang meninggal ayah, memang dia menjadi anak yang yatim. Tapi insya Allah amak akan terus berjuang. Akan terus berjuang untuk sang putranya. Nah kita lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau yang meninggal dua amak, masya Allah. Oh iyanya, kan? Apa bu? Samunya Pak. InsyaAllah tidak mau Pak kalar bu. Sebagian di daerah ya, siko mungkin insyaAllah tidak ya. Kadang kalau ibunya yang meninggal, bapaknya nikah lagi, masya Allah. Celo yang gadis seusia je, oh naknya ya, masya Allah. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jemaah, haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlah. Salah satu hak yang dimiliki oleh seorang muslim, hendaklah dia itu mengajarkan keluarganya. Makanya awak sebagai laki-laki, ada di antara kaum muslimat ibu-ibu yang tak pergi ke masjid dengarkan kajian, itu memang enggak masalah cuma. Tetapi wajib bagi para suami untuk mengajarkan istrinya. Itu hukumnya wajib ma'asyiral muslimin. Ini kita para suami ini, jangan biarkan istri kita itu tidak salat Pak. Yang kedua, jangan biarkan mereka itu lalai dalam salatnya. Kadang sebagian ibu-ibu, masya Allah, waqtu zuhur rubu jam 2 boleh lewat 10, indak jam 2 lewat 10. Ustaz, bagawa Ustaz, masya Allah jemaah. Nah, ingat, salat pada tepat pada waktunya itu sangat dianjurkan jemaah. Tetapi jangan pas bono ketika azan. Kau dapat beberapa menit setelah azan. Maksudnya apa? Bisa kita melaksanakan ibadah salat sunat. Min qarabatihi wa imaihi wa abidihi. Hendaklah dia itu mengajarkan karib kerabatnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau turun ayat dengan mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu yang dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Bani Abdi Manaf, dikumpulkan sama Rasulullah. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wa ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wa ya Bani Abdul Muttalib, yaitu Bani dari kakeknya jemaah, anak-anak dari kakeknya, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman-paman dia. Apa kata Rasulullah? Anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Fatimah bint Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Masya Allah jemaah. Maka bu, jangan pernah bosan kita mengajak saudara kita, karib kerabat kita untuk berubah jemaah. Tu yang belum melaksanakan ibadah salat, faddal, suruh dia salat. Kalau ini nak amat, itu bukan urusan kita. Yang penting kita menyampaikan.
tetapi sampaikan dengan cara yang baik. Ada saudara kita kaya raya, Masya Allah, tapi enggak pernah mau bayar zakat jemaah. Sampaikan, Pak, zakat ini wajib ditunaikan selama sekali setahun. Kalau nisabnya sampai, kalau haulnya sampai, wajib dikeluarkan. Kalau dia enggak mau, terserah dia jemaah. Yang penting kita dakwah itu sampai kepada mereka. Karena Nabi SAW juga menyuruh kita untuk mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dalam yang nomor pertama ini, salah satu nikmatnya yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang berumah tangga, yaitu kita bisa melaksanakan beberapa perintah-perintah Allah dalam ataupun di rumah kita jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apa kata Rasulullah? Ini nasihat yang sangat berarti buat kita semua. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah Jalla wa ala merahmati seseorang laki-laki yang dia itu melaksanakan qiyamul lail. Maka bu, yang baru-baru nikah, alhamdulillah. Yang lama nikah, alhamdulillah juga. Nah, bahwasanya jangan ada dalam diri kita itu Pak, istilahnya bulan madu jemaah. Kalau bisa setiap harinya itu bulan madu. Jangan cuma 1 bulan saja bulan madu, kemudian bulan selanjutnya bulan jodam jemaah, bangan wallahu a'lam. Kalau dapat memang setiap harinya bulan madu, salah satunya jemaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yaitu seseorang dirahmati oleh Allah ketika dia salat malam. Wa aiqadha imra'atahu fa sallat. Dan juga dia membangunkan istrinya untuk salat malam. Masya Allah jemaah. Di sini siapa yang membangunkan istrinya untuk salat malam? Saya kasih hadiah ya. Apri, tolong bini lesat. Masya Allah. Aja mini uang lo jagong le. Nah, tak ada soalnya Pak. Lainnya Pak ya. Masya Allah. Ustaz takut ria Ustaz. Masya Allah. Nah, tapi kami yakin insya Allah setiap kita ada keinginan untuk membangun istrinya untuk solat malam jemaah. Bukan membangunkan istrinya untuk masak miabui, jangan jemaah. Nah, tapi untuk solat malam. Kemudian fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma. Kalau sekiranya istri tadi enggan disiko, memang ayah ndak terlalu boy kojoi ngerti. Ndak jauh mau jagor, boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, percikkan di wajahnya air. Itu boleh jemaah. Masya Allah. Tapi tengok Pak, kalau kadang mau umat tadi memang poneknya sangat luar biasa. Ponek no Pak percikkan ndak akan jagor Pak. Masya Allah. Karena memang capeknya itu sangat luar biasa. Tapi Rasulullah mengajarkan percikkan air. Sama sebaliknya. Wa rahimallahu imra'atan. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri qamat minal lail, ketika dia itu salat malam jemaah. Da'bus salihin, di antara Pak ciri-ciri orang-orang yang saleh itu mereka qiyamul lail, salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Tapi ingat, Rasulullah itu salat malam semalam suntuk tidak pernah beliau kerjakan di hari-hari yang lain kecuali di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau ayai biasa seperti ini Pak, Masya Allah, Rasulullah qiyamul lail, tapi tidak pernah semalam suntuk. Separuh malam atau sepertiga malam terakhir. Silahkan jemaah. Qiyamul lail, Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Dirikanlah salat malam walaupun itu sebentar jemaah. Walaupun itu sedikit kata Allah. 2 rakaat Ustaz, 2 rakaat tambah 1 rakaat witir boleh Ustaz, fadal silahkan. Tak tolong umpama ngantuk tapi awak nak solat je, fadal 2 rakaat kemudian witir. Kemudian kita tidur lagi baru bangun subuhnya. Tapi jangan terbalik tak. Solat malam jam 3 alhamdulillah, subuh jam 9. Jemaah. Ini enggak boleh jemaah. Kenapa?
Karena yang wajib harus kita utamakan daripada yang sunnah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, Allah merahmati seorang wanita yang dia itu melaksanakan salat malam, fasallat, kemudian dia salat, wa aiqadha zawjaha. Setelah itu dia bangunkan istrinya, jemaah. Dia bangunkan istrinya. Dia bangunkan suaminya. Fasalla fa in aba, kemudian suaminya salat. Kalau suami tadi enggan juga, masya-Allah. Karena Bu, memang kita temui sebagian daripada kaum muslimin itu ada memang hari demi hari itu Pak, kojonya memang berat jemaah. Mana sawit gorang kojo Pak? Dari pagi sampai memang kobo Pak ya? Masya Allah. Alhamdulillah jemaah. Tapi ya solat ni murun insya-Allah ingan je Pak ya. Ingan saya itu. Alhamdulillah. Sama je orang gota tu Ustaz, masya-Allah busuk Ustaz. Tapi lah sampai kata okey, awun je saya tulis masya-Allah. Nah. Memang sebagian berat kerjanya jemaah, iya. Makanya ada seorang sahabat yang ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku ingin salat malam berat terasa ya Rasulullah, susah aku bangun. Boleh enggak aku salat di awal malam? Maksudnya salat witir ya. Nah. Apa kata Rasulullah? Silakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh awak salat witir di awal malam tadi. Sudah awak salat Isya, salat awak 2 rakaat salat sunat, kemudian witir awak 3 rakaat. Boleh Ustaz? Boleh. Kalau umpamanya terjaga bekok di malam harinya Bu, sekitar jam 3 umpamanya, awak nak salat je, boleh, silakan salat malam, tapi jangan dibuat witir kata. Ada? Kalau umpamanya terasa apa? Panik di awal waktu. Tetapi mana yang ancak Ustaz? Memang yang paling ancak mengakhirkan salat witir tadi. Itu yang paling ancak insya-Allah taala. Nah, fa in aba nadahat fi wajhil ma. Kalau suami tadi juga enggan, ndak jua mau jaga rete, masya-Allah, maka boleh juga kita sebagai wanita ibu-ibu ni percikkan air di wajah, masya-Allah jemaah. Tapi ingat ibu-ibu, kami sampaikan di sini, percikkan air, ndak sacibuk rete. Kalau sacibuk insya-Allah sampai subuh Allahu akbar, ndak jadi salat. Ndak jadi salat tahajud dulu Pak kalau sacibuk tu. Sopo laki-laki tu, masya-Allah. Tapi Rasulullah mengatakan percikkan jemaah. Karena percikkan itu berbeda dengan kalau disiram. Kalau dipercikkan insya-Allah, sebagian kita itu mungkin terjaga tapi tidak kosek hati. Tapi kalau siram saya, bang jago bang. Itu insya-Allah taala hati gua nak kena murah jemaah. Naam. Wallahu taala alam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tip rumah tangga bahagia jemaah. Istri kudu taat pada suaminya, masya-Allah. Dia apa istri taat ke suami Ustaz? Dia apa nak suami taat ke istri? Ibu, apa jawaban Bu? Dia ingin mencari? Masya-Allah. Tapi kalau bini mencari bang, suami ke taat ke? Suami nyantai di rumah, bini galak celele, masya-Allah jemaah. Berarti suami yang taat kepada istri. Nah, ibu-ibu, ketika ibu telah menikah, surga itu berpindah Bu dari wang tua ke suami ibu. Hati-hati jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ya suami yang membawa dan membimbing kita kepada surganya Allah. Tu suami tu ya ndaklah sesuai dengan harapan awak. Siapa yang salah? Pertama awak. Apa nikah je? Jadinya. Banyak lah. Dulu nak kini kata ya, masya-Allah. Kini alhamdulillah, tinggal memperbaiki diri masing-masing jemaah. Nah, qila ya Rasulullah, ayun nisa'i khair. Ni Bu, ibu-ibu ni. Belum terlambat jemaah. Romantis antara suami dan istri itu sampai kapan? Sampai tua Ustaz. Tak sampai tua, sampai mati jemaah. Romantis antara suami istri. Sebagian itu romantisnya bila? Pas bau-bau.
Baru sebulan pertama pinggan lu ciknya Masya Allah. Makan bodoh tau sebulan pertama. 2 bulan 2 pinggan. 3 bulan 6 jemaah. 4 bulan lah setahun. Bang mau makan wak sama. Makan lalu dia kena copek kan. Masya Allah jemaah. Romantisnya hilang jemaah. Maka saran kami kau dapat pinggan lu cik je lah tahu hidup ya. Masya Allah. Nak boleh makan tahu bodoh insyaAllah ta'ala. Romantis jemaah. Rasulullah mandi pun bersama istrinya. Padahal istrinya apakah? Istrinya masih muda jemaah. Masya Allah istri Nabi SAW. Tidak semuanya muda jemaah. Yang beliau nikahi itu satu yang muda di antara mereka, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya Ummu Salamah itu punya anak banyak. Masya Allah. Ketika Rasulullah datang kepada Ummu Salamah, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, kayaknya kita enggak cocok ya Rasulullah. Saya itu memiliki anak yang banyak, kata Ummu Salamah. Apa kata Rasulullah? Auladuki auladi. Anakmu juga anakku, kata Rasulullah. Masya Allah. Apa nak keleleh Ummu Salamah? Anakmu juga anakku. Sebagian orang kadang nikah dengan janda anak dua, yang ninyo-ninyo tu amaknya. Anaknya ada ayahnya. Masya Allah jemaah. Harus kita pertimbangkan di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan ayun nisa'i khair. Wanita yang terbaik itu seperti apa? Qala allati tasurruhu idza nazar. Rasulullah mengatakan kalau engkau pandang mereka menyejukkan mata. Jadi mak-mak kalau dapat duma tu memang makeup tu sangat luar biasa. Kadang ibu-ibu ke make upnya bila? Dalam rumah atau kalau rumah pak? Pasaunya pak. Masya Allah. Omunya cancak lepas ngomong kali lado daripada depan suami. Masya Allah jemaah. Terbalik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Cuba. Apa kata ibu-ibu mungkin? Kami tua-tua kan tak ada Ustaz. Potanglah sahabat ada niat nikah je, wang bujang tu. Niat nikah je, wang bujang jemaah. Jadi ibu-ibu hati-hati. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati. Tetap berhias depan suami. Nah, bagi yang baru mengurus rumah tangga, harus kita itu berhias depan suami kita jemaah. Kalau nak yang pertama baun lado, baun bawang lah dan juga yang lainnya. Ustaz, kalau nak cari itu nak masak, memang iya jemaah. Tetapi pandailah awak bersolat diri ketika berada di rumah. Jangan sampai bersolat diri ketika keluar tapi rumah kita tinggalkan. Wa tuti'uhu idza amar. Ditaati perintah dia. Ada seorang istri, dia Masya Allah, istri salehah. Suaminya mengatakan jangan dek keluar rumah sebelum abang datang ke rumah. Masya Allah. Lei tolok bu. 2 jam bu rumah lah, pergi ke tetangga. Lah duduk dulu situ cuma. Ini suami berkata kepada istri jangan keluar sebelum abang pulang. Ketika itu ada suami kerjanya pas lo kau jangan agak lambat. Masya Allah jemaah. Kemudian sampai kepadanya berita bahwasanya orang tuanya meninggal dunia. Itu cuma posat. Dulu tidak ada handphone nanti. Bisa menghubungi suami, pak, kayak ayah meninggal, tidak ada loh jemaah. Ini zaman dulu. Yang ada cuman ya berita-berita kabar seperti itu. Sehingga sang istri tadi mengatakan, karena suaminya belum pulang, dia mengatakan, iya, saya tetap taat kepada perintah suamiku. Ketika suaminya pulang tadi, ibu, Masya Allah, nyose nak suami tadi? Salah satunya nyose jemaah. Alhamdulillah. Tapi gimana lagi jemaah? Karena mungkin ada bahaya yang ada di luar untuk istrinya tadi. Tapi sang istri tadi tetap dia itu taat kepada suaminya. Begitu ibu, Masya Allah. Tapi sebagian kita terkadang melupakan ketaatan kepada suami kita. Di situ bu surganya seseorang wanita jemaah. Ingat, di situ surganya ibu-ibu yang harus ibu perbaiki selama ini. Yang sering bentak suaminya berubah jemaah. Baik rayuan-rayuan maut ketika ibu masih bau-bau dulu. Masya Allah. Berikan Masya Allah. Dan itu bu walaupun terkadang tidak sesuai dengan karakter laki-laki. Suaminya Masya Allah hitam umpamanya, terus bang, abang hari kau memang ganteng bang, Masya Allah jemaah. Tidak apa retek ketika itu.
romantis antara suami istri tetap dibolehkan, walaupun itu berbohong jemaah, itu dibolehkan, fadhal. Tapi kadang sebagian mak muji bilosat ketika sawit dula kau ni panen jemaah, masya Allah. Memang ganteng emang saya ikut bang, masya Allah. Kalau sudah umur pun tak apa, nah. Tahu Pak insyaallah taala kita azan dulu ya. Wallahu taala. Mati lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Nah, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga,
Kemana ibu? Ibu dua. Masya Allah. Ada rote, tawin tu ala kau. Nah, jemaah. Kita lanjutkan. Yang ketiga jemaah, punya banyak anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Ini hadis yang sering kita dengarkan. Ketika ada orang meninggal dunia, tausiahnya mengatakan idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam, amalannya itu terputus kecuali 3 jemaah. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah. Dan yang ketiga anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Target kita Masya Allah sering dan harus kita mengatakan, ya Allah jadikan anakku yaitu anak yang saleh. Dari sebelum kita menikah kita pun mengatakan hal tersebut. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikanlah generasiku generasi yang saleh jemaah. Karena itu baik buat kita insya-Allah taala. Dan itu perlu perjuangan. Anak yang saleh otomatis orang tuanya juga ikut saleh. Ustaz denlah soleh nomornya Ustaz. Masya Allah jemaah. Namun alhamdulillah jemaah, perangainya juga harus ditingkatkan. Bukan tinggal nama saja. Kemudian yang keempat, bagi para suami memberikan nafkah dengan yang cukup jemaah. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nafkah itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang itu yang bisa dek suami. Bukan dia nondong itu enggak, tapi itu yang dapat dia. Dan itu yang dia berikan kepada kita. Rasulullah mengatakan, "Idza tut'imaha an tut'imaha idza ta'imta." Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Masya-Allah. Kalau dibawa piti lanjut satu ibu nyeti air makan di memakan umpama kau enggak sama orang. Ini berbeda cuma. Tetapi engkau makan dan juga dia ikut makan bersamamu, masya-Allah. Apa yang kau makan dia juga ikut makan bersamamu. Wa taksuha idza tasaita. Engkau berikan pakaian kepada mereka kata Rasulullah sebagaimana engkau berpakaian. Ayo, jangan pakaian ini nyolok bagi istri nyolot. Maksudnya pakaian yang cocok bagi sang istri tadi. Wala tadribil wajh. Dan jangan sekali-kali kata Rasulullah memukul wajah. Sebagian wanita Masya Allah pernah ngadu sama kami Masya Allah ya, saya sering ditampar sama suami wajah. Dan dia mengatakan, Ustaz, ayah saya aja belum pernah menampar wajah ini Ustaz. Suami saya pernah. Waliyahzubillah cuma. Dalam kaidah itu enggak boleh kita itu memukul wajah istri kita. Cuman kan dibopong, ketika bawa ngiru wajah lo paling doket. Kaya dopak lah bang. Masya Allah cuma. Antu iyot. Makanya ibu-ibu ya saling ya memahami antara suami dengan istri jemaah. Jangan pancing emosinya suami, dan para suami jangan pernah sekali-kali memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan istri kita. Masya Allah jemaah. Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, apa kata Nabi SAW? La yafraqu mu'minun mu'mina. Seorang mukmin itu yang laki-laki enggak boleh dia jelek-jelekkan seorang wanita muslimah jemaah. Jikalau dia mendapati akhlaknya yang jelek, radiya anil akhar, mungkin dia itu terima akhlak yang lainnya. Kita itu sama orang itu karena kekurangannya atau karena kelebihannya? Karena kelebihannya jemaah. Tetapi kita juga harus menerima kekurangannya, sebagaimana juga apa-apa ataupun ibu-ibu menerima kekurangan suami, cenderung juga para suami menerima kekurangan istri. Masya Allah jemaah, jangan masalah hal sepele menjadi cerai berai antara suami istri, nggak boleh jemaah. Pernah ada kisah tu Masya Allah, itu gara-gara suaminya itu tidurnya ngorok. Kalau ngoroknya rulai kadang bisa diambil dapur. Iko, Masya Allah jemaah. Memang tak duduk seminit 2 minit. Masya Allah. Sehingga sang istri tadi lah tutupin dia kupingnya, telinga dia, tetap tu terdengar suara ngorok suaminya. Ini baru 2 minggu menikah. Akhirnya apa? Dia bercerai dengan istri.
Tak tahan dek bini tadi. Masya Allah, sebenarnya bisa jemaah kalau dia itu, istrinya itu bersabar, insya Allah ngorok itu menjadi sebuah sesuatu yang dirindukan, insya Allah ta'ala. Iya atau enggak? Iya jemaah. Mungkin ketika suami keluar kota atau kojo mamanya tidak pulang malam lu, istri tadi rindu dengan ngoroknya suami. Kok malam kok sepi? Nah, ada bunyi-bunyi, masya Allah. Akhirnya diputau je ini radio. Radio yang tidak ada siarannya, masya Allah jemaah. Saking rindunya kepada sang suami tersebut. Maka kalau dia bersabar, hal-hal seperti ini jangan sampai bisa membuat suami istri itu menjadi bercerai jemaah, waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tahjur illa fil bait." Kalau mamanya mau marah dalam rangka menasihati, jangan dinasihati istri itu di depan orang lain. Ada bini je kawan-kawaninya umpamanya, jangan nasihatin bini depan kawaninya. Tak kena ada orang homo dinasihatin depan orang banyak, jemaah enggak mau. Karena itu bukan akhlak seorang muslim. Illa fil bait, boleh nasihati kalau la di rumah, masya-Allah. Umpamanya istri membuat salah ini dan sebagainya, masya-Allah jemaah, jangan dibentak-bentak depan orang jemaah, itu menghancurkan harga dirinya. Macam itu je ibu-ibu, suami buat salah umpama, jangan ngibongi ke suami tu pun. Dan jangan dibentak-bentak di hadapan kawan dia, jangan jemaah. Itu merendahkan martabatnya. Kalau tak bisa di rumah. Ada dulu awak tengok iklan teh kan, ngibongi suami pulang, dibuat oleh ibu tu teh. Bang, minum teh lu bang. Masya Allah, sudah saya minum teh, baru setelah itu berbicara jemaah. Nah, memang seperti itu. Harus ditenangkan dulu. Makanya kalau orang bongi, masya Allah. Memang kalau inya toga, apa wak suang teh? Duduk. Jangan wak suangnya selawat, bang, selawat bang. Tak boleh jemaah, itu salah. Itu bukan kaidah. Bang, selawat bang, jangan jemaah. Sehingga bongi selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa seperti itu. Kalau dia berdiri, suruh duduk jemaah. Kalau dia duduk, suruh berbaring. Tapi kan ikutnya bongi duduk, biasa kalau orang bongi itu guling atau kentoga tu. Kentoga itu masya-Allah, bang duduk. Guling, masya-Allah jemaah. Kalau bisa suruhnya berwuduk jemaah. Bongi suami, bang berwuduk. Nah, karena memang bongi tadi termasuk dari perbuatannya syaitan. Salah satu menghilangkannya yaitu dengan air jemaah. Suang berwuduk teh dak sunggar teh. Oh ustaz kau suang je ayu kalau lelaki bongi ambil ayu bismillah. Nah, jangan jemaah. Jangan seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita yang terakhir ni, bagi para wanita, ibu-ibu, kalau ada sesuatu yang salah antara suami istri ibu, jangan mudah-mudah minta cerai. Kadang awak suami nyapu bang, nyapu kali-kali rumah bang, sekali bang seminggu nyapu nak jamu bang dah. Suami kau sibuk ikut akhirnya suami nak nyapu, coylah dan bang, masya Allah jemaah. Jangan ucapkan perkataan seperti itu. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumma imra'atun sa'alat zawjaha talaqan fi ghairiha ba's fa haramun 'alaiha raihatil jannah. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada alasan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya mencium baunya surga jemaah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini kalau tanpa ada alasan. Tapi kalau dia memiliki alasan yang kuat, maka insya-Allah tidak termasuk dalam ayat ini. Wallahu taala alam. Ini Bu beberapa tips ya bagi kita yang mengarungi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan jemaah apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Ngeratinya ibu? InsyaAllah ngerti ya. Abu, kalau dapat di rumah, ayah sediakan minuman ke suami. Dia apa tak suami tu nyelewa di kedai? Dia apa bu? Dia banyak piti? Nah, salah tak. Dek di kedai tu ya. Di kedai tu apanya? Penunggu kedai tu
Bang, mau minum apa bang ni? Masya Allah. Akannya lewang betul. Di mana pernah bertawarkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah. Ini salah satunya. Tapi insya-Allah kami yakin ya, ibu-ibu di sini insya-Allah taala memiliki rumah tangga yang bahagia. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Masya-Allah jemaah, kita inginkan suami kita juga bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Pak. Jangan banyak-banyak pertanyaan, Pak. Nah. Fadhal. Apa Ustaz? Masalah wanita pergi ke masjid dan tidak dianjurkan. Tapi nak awak apa? Yang nampai keluar. Sampai salat kan. Sudah tu kalau pergi wirid, siapa suruh apa? Jangan mah nunjuk kayaknya tu rumah deh. Ya awaknya lah pulang ke mana? Jadi itu masuk. Kalau boleh serang tu semua rumah tertanya kan. Asal sama nak jual tu kan. Tak pasal kita. Jadi Pak, hukum Ustaz. Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Memang salah satunya Pak ya. Boleh awak bawa rumah ke masjid Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Ibu-ibu alhamdulillah yang rajin ke masjid, fadhal silahkan ibu-ibu. Yang mendengarkan kajian di situ ada pahala tersendiri. Maksudnya kadang ada orang umar rubah nak ketek umpamanya, tak sampuknya datang kajian Pak. Awak sebagai suaminya harus mengajarkan yang benar kepada isteri, mengajarkan agama kepada isteri awak. Nah, kalau masalah nangkuk nak nangkuk Pak, itu Mana? tu Konang itu belum. menangkuk tapi ada konang bagus. Iya, kata sikot kayaknya. Nah, ini ikut payah lo jak Pak. Memang manusia sering lupa. Tapi kalau biasanya sebagian orang kadang ayo nak tak konang dituli Pak ya, masya-Allah kadang. Tapi waktu tengok siko masya-Allah, insya-Allah memorinya quick contohnya masya-Allah. Nah. Tak ada nuli Pak ya. Nah, kadang sebagian lah kalau dari masjid apa suka kajian Ustaz tadi? Masya-Allah. Nah, kalau bisa ditulis jemaah, kalau bisa. Kalau ndak ayo bapa dapik dah awak bawa pulang. Yang memang sejatinya para ulama terdahulu ketika mereka mengajarkan kepada murid-muridnya, kebanyakan murid tadi menulis apa yang disampaikan dek sang ustaz tadi dalam memberikan pelajaran sebenarnya. Cuma kadang sebagiannya masya-Allah nyeleo duduknya anda urusan masya-Allah. Nuli tu jangan san. Nyuduknya anda orang apa boleh ngangguk masya-Allah ina. Itu tondong roti tu. Mangguk ceniko wa tondong roti. Insyaallah taala. Nah, wallahu taala alam. Jadi Pak solusinya yang tadi. Kalau dapat bisa nuli. Kalau awak bolehnya ada lapor. Tak masalah, fadhal silakan, boleh. Dan itu salah satu kita dianjurkan ya. Karena memiliki faedah tersendiri. Terkadang Pak ya, diskusi sama wang rumah copil nongkok berawak. Masya Allah. Nah, kami pun sering bertanya kepada istri kami tentang masalah agama. Ini diskusi karena juga beliau pernah belajar waktu di Lipia dulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saling bertanya. Nah, ada bu yang lain, ibu-ibu lah. Silakan. Suatu salat tahajud tadi sampai sebelum fajar ya. Nah, sebelum subuh. Nah, itu diperbolehkan kita melaksanakan ibadah salat tahajud tadi. Kata itunya Masya Allah. Bila startnya tergantung nanti. Nah, Rasulullah kalau salat malam beliau memang tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi beliau pernah salatnya lama dan beliau pernah salatnya sebentar cuma. Lama ponat. Dalilnya ada 3. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah bin Yaman. Pona orang bertiga solat di belakang Rasulullah. Solatnya sama Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan Rasulullah membaca Al-Baqarah. Huzaifah bin Yaman ya. Kemudian dia mengatakan saya bergumam, apa kata dia? Mungkin sampai ayat 1 katanya. Rukuk Rasulullah.
Ketika kalau lewat satu ayat iaitu wattaba'u ya, lebih dari wattaba'u. Nah. Selesai satu ayat apanya Huzaifah bin Yaman mungkin Al-Baqarah juganya rukuk boleh. Lah selesai Al-Baqarah sambung An-Nisa. Lah selesai An-Nisa sambung Ali Imran. Walaupun memang dalam Al-Quran ya urutannya Al-Baqarah, Ali Imran dengan An-Nisa. Tapi ada ayat lain yang mengatakan An-Nisa dulu baru Ali Imran. Hadis yang lain. Jadi selesai Ali Imran sampai terakhir bau Rasulullah itu ruku. Dan rukuknya tadi agak sama jo togainya. Masya-Allah cuma. Panjang tahu enggak tu? 5 juz. 5 juz 2 lembar. Nah, sekitar itu ya. 5 juz 2 lembar jemaah. Awak kadang setengah halamannya adalah Baqarah di belakang. Yang panjang na yuong ni, masya-Allah jemaah. Setengah halaman, yang panjang na yuong ni, masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 juz lebih jemaah, masya-Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga pernah Rasulullah tidak melaksanakan itu semua. Rasulullah juga pernah salatnya agak diringankan ya. Nah, Allah taala alam. Ya lain ibu-ibu, enggak ada lah. Enggak ada. Kalau enggak ada abang enggak ada. Solat le bang. Solat le Pak Haji. Pak Imam mana? Alah Pak. Apa lah lindok son kata. Kantuk ya insyaallah. Nah, wallahu taala alam. Kadang enggak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan dengan salat Isya berjemaah. Imam awak insyaallah Ustaz Ilham ya, Ilham Akbar ya insyaallah. Diundang dari Padang ya, masyaallah. Jadi orang Padangnya kata, "Woi, orang Mawang." Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.